Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Pemirsa YouTube channel MBCNU Kecamatan Kota Nganjuk, pada kesempatan kali ini marilah kita bersama-sama untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Semoga dengan rasa syukur ini akan ditambah kenikmatan yang telah diberikan Allah kepada kita, dan pada akhirnya kenikmatan ini mampu kita bawa sampai kelak nanti di hari akhir atau yaumul qiyamah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal aqlu, syarat berikutnya adalah orang yang mempunyai akal. Orang yang mempunyai akal artinya dia tidak gila. Orang gila tidak memiliki akal, sehingga orang gila tidak diperbolehkan untuk melaksanakan ibadah puasa. Oleh sebab itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, akal adalah anugerah yang sangat istimewa yang diberikan Allah kepada kita. Karena dengan akallah kita mampu untuk berpikir atas kekuasaannya Allah. Dengan akal kita mampu untuk bertatabur atas apa yang ada di dunia ini, sehingga dengan akal yang sehat mulut akan terucap kalimat-kalimat tasbih. Dengan akal yang sehat mulut akan terucap kalimat-kalimat yang baik, dan dengan akal lah kita akan mampu memuji atas kebesaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dengan akal ini seseorang mampu menganalogikan bahwa puasa itu adalah satu media untuk melatih diri manusia menahan hawa nafsunya, di samping dia supaya merasakan apa yang telah dirasakan oleh orang sekitarnya, yaitu ada rasa kelaparan, ada rasa kehausan. Sementara itu adalah satu hal yang menjadi satu kenikmatan yang sangat luar biasa yang diberikan Allah kepada kita semuanya. Berikutnya, bismillahirrahmanirrahim. Wal qudratu ala shaumi, mampu untuk melaksanakan puasa. Mampu untuk melaksanakan puasa. Kemampuan seseorang itu ada pada niat. Kala orang itu mempunyai niat yang kuat, insya Allah lah, seberat apapun puasa dia akan merasa mampu untuk menjalankannya. Tetapi tanpa ada niat yang kuat, bisa jadi kemampuan yang dia miliki ini terasa berat sehingga dia tidak mau melaksanakan ibadah puasa. Wal qudratu ala shaum, yang keempat adalah mampu untuk melaksanakan puasa. Wa hada wa asaqitu ala nusqati salasa. Dan yang keempat ini, wal qudratu ala shaumi, ini tidak ada pada redaksi yang hanya menyebutkan kewajiban syarat wajib puasa itu hanya 3. Jadi ada yang redaksi yang pertama menyebutkan 3 dan redaksi yang kedua menyebutkan 4. Perbedaannya yang ketiga dan yang keempat adalah tidak ada al qudratu alas shaumi. Fala yajibu as-shaumu 'alal mutasifi bi adadi dzalika. Maka puasa tidak diwajibkan bagi orang-orang yang berlawanan sifat keempat ini. Jadi bila orang itu tidak Islam, tidak baligh, tidak mempunyai akal, tidak mampu berpuasa, maka orang ini tidak diwajibkan untuk melaksanakan ibadah puasa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Selanjutnya, wa faraidu shaumi arba'atu asya'. Utawi pira-pira fardune poso iku arba'atu asya'a, ana 4 pira-pira perkara. Fardunya puasa itu ada 4. Fardunya puasa itu ada 4. Yang pertama adalah an-niyatu. Yang pertama adalah niat. Niat itu bil qalbi, tempatnya ada di hati. Tempatnya ada di hati. Bagaimana orang yang melafalkan niat? Ba'da tarwih seringkali para imam mengajak para makmumnya untuk melafalkan niat dengan begitu kerasnya. Padahal kita tahu niat itu ada di hati. Maka talafudun niat ini hukumnya sunnah. Jadi orang yang melafalkan niat itu ada dua tambahan
Yang pertama dia niat di hati merupakan satu kewajiban itu mendapatkan pahala, maka talabud dunia yang diucapkan, yang dilafalkan, dia mendapatkan kesunahan dan itu juga mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Fa in kana as-shaumu fardhon ka Ramadhana. Apabila puasa itu puasa fardu, maka harus ada namanya penyebutan fardu Ramadhana, fardi Ramadhani. Jadi ada penyebutkan kata-kata fardu apa, karena ada juga namanya aunadron, puasa wajib tapi bukan Ramadan, puasa wajib tapi bukan Ramadan, tapi puasa nadar. Ini juga wajib hukumnya. Maka ketika menyebutkan niat itu harus jelas puasa wajib Ramadan atau puasa wajib untuk nadar. Bismillahirrahmanirrahim. Fala budda min iqa'in niyati lailan. Maka wajib ketika orang melaksanakan ibadah puasa wajib Ramadan atau wajib nadar, jadi puasa wajib Ramadan dan wajib nadar, maka dia harus meletakkan niat pada malam hari. Dia wajib melaksanakan niat pada malam hari. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Berbeda dengan puasa sunnah. Kalau puasa sunnah itu tidak dipersyaratkan untuk melafalkan niat pada malam hari. Tidak ada mabitun niat, tidak ada nginep niat. Misal ada seorang yang dia pada pagi hari sampai jam 9 pagi belum sarapan, sehingga dia niat puasa, niat ingsun poso sunnah, maka diperbolehkan karena puasa sunnah. Tapi kalau puasa wajib, entah wajib Ramadan atau wajib karena nadar, maka niatnya harus diletakkan pada malam hari. Yang kedua, wajibu at-ta'yinu fi shaumil fardi. Harus ada takyinnya, ada ketentuan. Ini puasa wajib Ramadan ada atau puasa nadar. Jadi Ramadhana ka Ramadhana ini namanya takyin. Mentakyinkan, menentukan puasanya nadar atau puasa Ramadan. Wa akmalu niyati shaumihi, utawi luwih sampurna niyate posone wong iku ayakula yen to ngucap sapa asasu wong suwiji. Sempurnanya niat puasa seorang, dia melafalkan nawaitu somagodin an ada ifat di syahri Ramadan hadisanati lillahi ta'ala. Itu niatnya yang sempurna. Jadi sekali lagi, niat puasa itu harus ada di hati. Wasani al-imsaku anil akli wa syurbi. Fardunya puasa yang kedua adalah menahan diri untuk tidak makan dan minum. Wa in qala al-makulu wal masrub inda ta'amudi. Walaupun yang dimakan itu sedikit, walaupun yang diminum itu sedikit, tapi kalau sengaja maka dia batal puasanya. Fa in akala nasian, di saat dia makan lupa. Jadi makannya karena lupa kalau dia sedang berpuasa. Au jahilan, atau memang dia tidak tahu bahwa makan dan minum itu adalah sesuatu yang membatalkan puasa. Maka di sini disampaikan lam yuftir, maka tidak membatalkan puasa. Jadi sekali lagi, kalau dia makan atau minum karena lupa, tapi namanya orang lupa itu ya cukup sekali lupanya. Kalau lupa berkali-kali itu namanya bukan lupa, tapi pura-pura lupa. Atau dia memang bodoh, tidak mengerti tentang bahwa sesuatu yang membatalkan puasa itu adalah makan dan minum, dia tidak tahu. Ingkana qoriba ahdin bil Islam. Jika orang bodoh itu memang baru saja masuk agama Islam. Orang bodoh itu baru saja masuk agama Islam. Tapi orang sudah Islam lama, tapi tidak tahu bahwa makan minum itu membatalkan puasa, itu kebangetan. Dan itu juga bukan namanya bodoh, tapi memang dia memang tidak mau belajar syariat agama, yaitu puasa. Au nasya'a ba'idan anil ulama, atau dia hidup yang jauh dari para ulama. Jadi kebodohannya karena satu, dia memang baru masuk agama Islam, yang kedua memang dia hidup jauh daripada ulama. Karena jauh dari ulama sehingga tidak ada yang memberikan petunjuk
yang tidak memberikan pembelajaran bahwa makan dan minum itu adalah sesuatu yang membatalkan puasa. Wa ila aftara, jika dia makan minum tidak karena lupa atau tidak karena bodoh, maka apa yang dilakukan itu membatalkan puasa. Wa salisu, utawi sing nomor 3 iku aljima'un jima amidan. Jadi yang nomor 3 fardunya puasa itu adalah jima. Jima itu berkumpul suami istri lah dengan sengaja, siang-siang hari kumpul dengan suami istri sengaja dan akhirnya melakukan hubungan suami istri, itu membatalkan puasa. Wa amal jima'un nasiyan fal aklu fa amal jima'un nasiyan, dan anapun tawi jima sing lali, jadi jima sebab lali wi padha karo mangan lali, artinya orang batalnya nang poso. Warabiu utawi kang nomor 4 iku ta'ammudul qaid, jadi nejo untuk mutah. Nejo untuk mutah itu sengaja, memang dia pengen mutah, akhirnya gak pengen mutah, diutah-utah nih, mulutnya diogo-ogo sehingga muncul unek-unek nang perutnya, akhirnya dia mutah. Nah itu karena kesengajaan dia untuk melaksanakan kesengajaan dia untuk mutah, itulah yang tidak diperbolehkan dalam melaksanakan ibadah puasa. Falau ghalabau alqai lam yatul shaumuhu, tapi kalau mutahnya itu memang karena masuk angin atau karena apalah akhirnya pengen mutah, maka tidak membatalkan puasa. Itu beberapa hal yang terkait dengan puasa. Yang pertama tadi saya sampaikan tentang persyaratan puasa, yang kedua tentang fardunya puasa. Dari sinilah kita bisa melakukan puasa dengan baik, karena ibadah yang kita laksanakan itu tentunya harus ada ilmunya, harus ada pengetahuan, sehingga kita melaksanakannya berdasarkan pengetahuan atau keilmuan yang ada. Jadi beberapa hal ini merupakan ilmu, dan dengan ilmu inilah kita bisa melaksanakan ibadah puasa dengan sempurna. Demikian para pemirsa yang berbahagia, semoga sedikit ini mampu memberikan satu pengetahuan untuk kita semuanya, dan pada akhirnya kita benar-benar bisa menjalankan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya. Lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.